Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hanya karenanya kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian, salah satu bagian habit atau kebiasaan kita untuk mau sholat berjamaah 5 waktu di masjid. UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, judulnya Cinta Subuh. Itu sebenarnya adalah gerakan untuk cinta sholat subuh berjamaah. Kalau subuhnya saja dia mau berjamaah di masjid, insya Allah sholat-sholat yang lainnya pun akan mengikut, karena butuh energi yang lebih untuk bisa bangun dari tidur, berwudu, kemudian melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita, subhanallah, ini merupakan salah satu ciri bangkitnya Islam, karena memang orang melihatnya pada standar mau sholat berjamaah subuh di masjid. Kalau suatu saat kita tidak sholat di masjid, rasanya ada yang kurang, ada yang hilang dalam diri kita. Itu berarti virus dalam tanda kutip kebaikan itu sudah masuk dalam diri kita. Maka orang yang sudah tertanam seperti ini, dia akan selalu berusaha untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Belum lagi kalau dilihat dari pahalanya. Langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri mengurangi dosa. Semakin jauh rumah kita atau kos-kosan kita dari masjid, kita tetap mau melangkahkan kaki kita ke masjid, maka semakin banyak pula pahalanya. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan dosa, jangan juga melangkah ke masjid kaki kiri saja, kiri ya. Nanti ketahuan tetangga kita, ini mesti kebanyakan dosa ini. Jadi tetap harus melangkah sama saja, ya. Saudara-saudara jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas mengenai kontroversi hadis sekitar sholat. Ya, kalau sudah berbicara masalah kontroversi, itu sebuah kemestian.
Cuman walaupun misalnya ada perbedaan tentang tata cara pelaksanaan sholat kita, semua ustadz, semua imam madhab itu satu acuannya, sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika kita salat tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi kita, tidak sesuai dengan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Fahuwa rad, ditolak ibadahnya, tidak berbekas sama sekali, tidak berbekas pahala sama sekali. Atau yang kedua, divonis bid'ah dan ancamannya neraka. Wa kullu bid'atin dolalah, padahal semua bid'ah itu sesat kata Nabi. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Na'udzubillah. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini kata Allah dalam Al-Ma'un, ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ya sebenarnya neraka, ya, tapi nerakanya ini sebagai akibat sholatnya tidak berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tidak sesuainya itu dari segi gerakan, tata cara, bacaan, tapi karena sholatnya tidak sesuai dengan konsep yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok ada orang yang sholat sama sekali tidak tergerak hatinya dan tidak ada aksinya untuk mencegah kemungkaran dan kezaliman yang terjadi di sekitarnya. Atau dia tetap melaksanakan maksiat. Nah, orang malah kadang mempertanyakan firman Allah ini. Oh, berarti tidak sesuai sholat, tapi kemungkaran di sekitarnya tetap berjalan dan dia tidak mencegahnya sama sekali. Ya, lah berarti yang salah ini firmannya. Tapi mungkinkah firman Allah yang salah? Bagi kita yang beriman kepada Allah dengan benar, pasti mengatakan mustahil, tidak mungkin. Berarti yang salah siapa? Orang yang sholat itu. Atau orang yang tidak paham dengan ayat ini. Lanjutan ayat ini kan ada wala dzikrullahi akbar. Apa artinya tuh? Yang bisa menerjemahkan wala dzikrullahi akbar siapa? Angkat tangan. Saya, nah, ada hadiah buku, saya kasih buku saya. Ya. Ya. Oh, ya, ada yang lain?
wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Apa? Siapa? Oh, ini buku ini dahsyat menurut saya. Ya, alhamdulillah sudah masuk cetakan 16. Ya, sudah 48.000. Ya, kalau ada saya kasih. Wala dzikrullahi akbar. Apa? Silakan. Baik, lewat. Wa dan la pendek, ya, la pendek. Sungguh zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, akbar, sangat dahsyat pengaruhnya terhadap tanha anil fahsya'i wal munkar. Kejawab, kenapa sholat kita tidak berpengaruh tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena sholat kita, ketika kita sholat, yang diingat bukan Allah, yang diingat bukan Allah. Lah siapa yang diingat? Wallahu a'lam. Tergantung. Mungkin masalah-masalahnya, masalah dengan ini karena anak muda, masalah dengan pacarnya, mungkin kiriman belum datang. Ya, kalau orang ibu-ibu mungkin anaknya, atau mungkin ingat suaminya. Suami saya tidak pernah manggil sayang, kok kali ini manggil sayang ya? Ada apa? Ya, yang diingat itu masalahnya bukan Allah. Padahal Allah katakan wa aqimis shalah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Itu konsepnya. Innani anallah, kata Allah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu pernyataan awalnya. Allah memproklamirkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Lalu apa? Fa'budni, maka sembahlah aku. Ini tauhid ubudiyah, ya. Jadi la ma'buda illallah, tidak ada yang layak disembah kecuali hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi fungsi sholat itu selain untuk menyembah Allah, itu adalah untuk senantiasa mengingat Allah. Sholat itu adalah media khusus untuk mengingat Allah. Kok ngingatnya malah yang lain? Kalau yang lain itu bisa menjadi ibadah, namanya ibadah ammah, ibadah umum. Misalnya belajar. Belajar itu karena apa? Karena Allah ataukah karena ijazah supaya mudah dapat pekerjaan? Kalau karena ijazah, tidak ada pahalanya. Padahal belajar kita itu bisa menjadi ibadah. Kapan itu? Kalau dia niatkan karena Allah, jadi ibadah dia. Ya. Nah ini hati-hati. Nah itu orang kadang-kadang ingat yang lain, bolehlah, karena ibadah umum, ibadah ammah. Tapi kalau sholat, media khusus yang diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya, untuk mengingat kepadanya, kok malah yang diingat yang lain? Maka wajar kalau sholat kita tidak berpengaruh tanha anil fahsya'i wal munkar.
Maka benar kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat itu. Siapa? Jangan dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat itu fungsinya untuk menyembah aku, untuk mengingat aku, dan bisa berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemungkaran terjadi di sekitarnya, kezaliman terjadi di sekitarnya. Misalnya yang sekarang ini lagi marak, ya, peristiwa di Yerusalem, Al-Quds, ya, Palestina, gara-gara Trump itu mengatakan mau memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, maka bergolaklah dunia, bukan hanya Islam. Karena itu daerah masih daerah merah, jadi tidak boleh ada karena masih konflik. Ya, yang kita tahu itu sejarahnya miliknya Palestina. Akhirnya bergolak. Sudah beberapa orang yang syahid gara-gara itu. Nah sekarang apa peran kita? Paling tidak kita mencegah perbuatan agresi itu terjadi. Kita tolak, ya, kita tolak. Bagaimana caranya? Semampu kita. Ya, saya tidak mengajak untuk ke sana perang. Kita tidak punya modal senjata. Bagi yang punya kemampuan untuk membela lewat media sosial, lakukan itu. Bagi kita, boikot produk-produk yang Israel dan sekutunya. Bagi kita, mereka saja memilih produk mana yang dibeli. Masa kita membeli produk mereka yang akhirnya mereka membeli peluru untuk membunuhi anak-anak yang tak berdosa. Kezaliman. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang salatnya hanya untuk dilihat. Wa yamna'unal ma'un, malah dia mencegah orang-orang untuk memberikan bantuan. Sudah tidak membantu, dia tidak mencegah orang lain, dia malah mencegah orang lain yang mau memberikan bantuan. Kata Allah, celaka bagi orang yang sholat seperti itu, tidak punya pengaruh sama sekali. Nah itu spirit. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli, sebenarnya bukan hanya sholatnya itu tata cara, gerakan bacaannya sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga spiritnya sama dengan spirit sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Muhammadiyah menjabarkan ini dengan sangat-sangat bagus, membangun peradaban bangsa. Kalau kita mandiri secara ekonomi, ya, kita bisa menyantuni orang yang miskin secara spiritual, yang miskin secara kesehatan. Ya, Muhammadiyah mendirikan PKU. Yang miskin secara pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah bahkan universitas. Ya, yang besar itu termasuk UMS, UMY, UM Malang, Gresik. Ini ada yang Gresik ini. Jakarta, UHAMKA. Itu cara Muhammadiyah menjawab, ya, memberikan makan kepada orang miskin. Karena miskin itu ada miskin secara ekonomi, ada miskin secara kesehatan, ada miskin secara spiritual, ada miskin kasih sayang, dirikan panti asuhan. Itu cara Muhammadiyah menjawab, membangun peradaban. Nah kalau bisa seperti itu, kita akan baru bisa diperhatikan oleh orang lain. Ini tidak bisa dibuat main-main.
Nah, itu sebenarnya makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sementara yang lain juga tidak boleh disepelekan, ya, tentang tata cara sholat, di mana tata cara sholat ada gerakan dan bacaannya. Saudara, kalau tata cara sholat kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fahuwa rad, ditolak ibadahnya atau bahkan divonis bidah. Langsung aja kita tes. Karena dalam sholat ada bacaan, saya mau tanya aja. Ketika Anda sholat, masuk dalam gerakan duduk di antara dua sujud, itu kan ada bacaannya ya? Ada bacaannya. Doa apa yang saudara ucapkan ketika duduk di antara dua sujud? Ada yang baca Rabbi ghafirli warhamni, lanjutkan, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Betul? Angkat tangan. Ini sekedar survei saja. Ada? Iya. Ya, ada sekitar 40%. Ya. Satu bacaan. Ada bacaan yang lain? Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Angkat tangan. Angkat tangan. Ustadz Samsul. Iya, ada sekitar 15%. Tapi masih lebih banyak yang tidak angkat tangan. Apa yang Anda baca? Apa yang dibaca? Ada yang lain? Ada? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ada yang baca itu? Angkat tangan. Wow. Iya. Ada sekitar Rabbi ghafirli saja. Tidak ada yang lain. Ada yang angkat yang biasa baca ini? Angkat tangan. Baik. Rabbi ghafirli itu hadisnya sahih riwayat An-Nasai Abu Dawud. Kalau waktu saya mepet keburu, ya, waktunya keburu, ini yang saya pilih. Duduk di antara dua sujud. Ya. Tapi kalau waktu saya panjang, saya pilih Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang tadi sekitar 25%-an itu, 20% mungkin kurang. Coba angkat tangan kan, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Angkat tangan. Iya. Baik. Ini hadisnya hasan riwayat At-Tirmidzi dari Ibn Abbas radhiyallahu an. Ya, hadis hasan termasuk hadis makbul, diterima sebagai hujjah. Lanjutkan yang memilih doa ini. Permintaannya 5, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya. Yang memilih Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Angkat tangan. Sekali lagi angkat tangan. Iya, ini yang paling banyak. Tidak ada hadisnya sama sekali. Hadis palsunya pun tidak ada. Saya minta maaf ini. Hadis palsunya pun tidak ada. Tidak ada sumbernya. Dalam kitab hadis manapun, ingat loh ya, kalimat saya, dalam kitab hadis manapun. Kalau Anda tanya dalam kitab fikih, kayaknya nggak ada juga, kecuali fikih Indonesia. Ya, tapi kenapa ini yang paling banyak dibaca? Karena bacaan yang Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani itu diajarkan pada kita sejak SD, ya enggak? Di buku pelajaran agama kita itu yang ada.
Saya sebutkan di mana sumbernya, kenapa itu kok dijadikan sebagai rujukan. Itu ada dalam kitab Safinatun Najah, ya, perahu keselamatan, yang ditulis oleh Al-Hadrami. Ini dikaji di pesantren. Pada saat mereka menjadi alumni, menjadi pejabat, menjadi ustadz, menjadi kiai, inilah yang diajarkan di masyarakat. Dan tidak dilakukan verifikasi ulang, tidak dilakukan penelitian ulang. Ya, kemungkinannya sholatnya kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa rad, atau divonis bid'ah. Na'udzubillah. Ya. Jadi solusinya apa? Bertobatlah. Lah, apalagi yang saya mau katakan? Ya, apalagi? Tidak ada hadisnya yang pakai wa'afini wa'fu anni. Ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, yang ketiga, kemungkinannya yang ketiga itu adalah maafu, dimaafkan. Karena saya yakin anda dan kita sebagian besarnya tidak sadar bahwa itu tidak ada hadisnya, ya enggak? Kalau tahu bahwa itu ada hadisnya dan hadisnya makbul, sahih atau hasan, pasti kita lakukan. Ya. Kalau kita sadar bahwa itu tidak ada hadisnya, pasti tidak mau kita lakukan, ya enggak? Nah, karena kita tidak tahu, maka ma'fu, dimaafkan. Tetapi sejak saya sampaikan ini dan sejak kita tahu, harus mau merubah sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bagaimana yang lain? Ya, caranya kalau mau yang ada hadisnya, yang pertama tadi solusinya baca yang Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, hadis hasan riwayat Tirmidzi dari Ibn Abbas, hadisnya makbul. Atau doa duduk di antara dua sujud itu tetap anda pakai, tetapi hilangkan dua kalimat terakhir, yaitu wa'afini wa'fu anni. Jadi bacanya begini, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, 6 saja. Wa'afini wa'fu anni hilangkan. Kalau anda hilangkan wa'afini wa'fu anni di akhir itu, baru ada hadisnya, hadis hasan riwayat Ahmad, Tobroni, Al-Baihaqi. Kalau anda tambahkan wa'afini wa'fu anni, tidak ada hadisnya sama sekali. Saya pernah mengisi di daerah Bantul, diundang oleh Kementerian Agama, bagaimana cara meneliti hadis. Saya bantu, tapi tolong carikan, setelah ada teknisnya, tolong cari doa duduk di antara dua sujud yang pakai wa'afini wa'fu anni. Tidak ketemu. Lalu ada yang bilang begini, Ustaz, kita beda paham. Saya bilang, Ustaz, karena sesama Ustaz, saya bilang, kita sepakat dulu tentang aturan main dalam ibadah mahdoh. Aturan main dalam ibadah mahdoh. Bolehkah sesuatu yang tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, kita masukkan dalam sholat kita sebagai bagian dari ibadah mahdoh? Ustadznya geleng-geleng. Sebenarnya kita masih satu paham. Ya, kalau anda mengatakan tidak boleh, sebenarnya kita masih satu paham. Tapi kalau anda mengatakan boleh asal itu baik, berarti memang kita beda paham. Ya, asal itu baik. Kurang baik apa? Makna wa'afini wa'fu anni. Coba saja kita terjemahkan dari awal. Rabbi ghafirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, apa? Ya, sayangi aku atau kasihi aku. Wajburni, apa artinya? Anda ngerti nggak bacaan sholat? Kalau tidak paham itu kayak ngigau. Paham nggak? Wajburni apa artinya? Ya, bukan jeburkanlah aku. Wajburni itu cukupi aku. Tidak apa-apa hidup pas-pasan, tapi pas mau umroh ada uangnya.
Pas mau bangun rumah ada uangnya. Itu namanya hidup pas-pasan. Wajaburni. Setelah itu apa? Warfa'ni, muliakan aku, angkat derajatku. Setelah itu apa? Wahdini, warzuqni, bimbing aku dan berikan rezeki kepada aku. Wa'afini wa'fani, baik artinya. Afini itu adalah selamatkan aku. Wa'fu anni, 8 permintaan. Terakhir itu maafkan aku. Dan ini permintaan doa yang paling banyak permintaannya. Sehingga mungkin itu yang terakhir, maafkan aku. Yang lainnya antara 5 dan 6, bahkan ada hanya minta Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ya. Nah, jadi itu. Jadi hilangkan 2 kata terakhir. Saya juga pakai wa'afini. Tapi di mana saya letakkan menggantikan posisi wajaburni? Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Hadis hasan riwayat Abu Dawud. Ya. Tapi wa'afininya saya tengahkan untuk menggantikan wajaburni. Itu ada hadisnya. Pokoknya beginilah. Anda mau pilih bacaan mana, yang penting ada hadisnya yang makbul, sahih atau hasan. Baik, sholat jenazah. Ini karena waktunya pendek. Sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah kan ada doa. Betul? Pada saat takbir ketiga, doa apa yang biasa Anda baca? Ya, Allahumma ghafir lahu, betul? Warhamhu. Hafal semua? Baik, sama-sama. Allahumma ghafir lahu. Loh, kok hilang? Ada yang hafal yang panjang? Saya kasih buku saya lagi. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudakhalahu. Ya, ada yang hafal? Maju. Yang hafal panjang? Ada? Tidak ada lagi. Anda biasa menyolatkan jenazah enggak? Ya? Biasa menyolatkan jenazah? Tidak. Subhanallah. Saya kira biasa ya. Cuman bacaan panjangnya apa itu mungkin. Ya. Baik. Menyolatkan jenazah itu pahalanya 1 qirot. Menyolatkan jenazah, setelah itu mengiringi jenazah sampai dimakamkan, pahalanya 2 qirot. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, apa yang Anda maksudkan dengan qirot? Al-qirot. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qirot itu adalah pahala sebesar gunung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud. 1 gunung Uhud, 2 gunung Uhud. Kok tidak mau menyolatkan jenazah yang padahal tidak setiap minggu ada yang meninggal di sekitar kita, betul nggak? Tidak setiap hari ada yang meninggal di sekitar kita. Ada jenazah yang meninggal, orang muslim yang layak disolatkan, Anda tidak ikut nyolatkan. Apakah pahala kita itu sudah lebih banyak sehingga tidak butuh pahala 1 gunung Uhud? Subhanallah. Ya, jangan-jangan kita tidak masuk surga hanya karena kekurangan pahala 1-2 gunung. Ya, jadi sholatkan. Kemarin saya pulang ke Sulawesi, saya tidak tahu adatnya Sulawesi itu nanti sudah mau dimakamkan baru mereka mandikan jenazah itu. Saya bilang, sunnah mana? Lah, orang yang melayat kemarin itu tidak bisa nyolatkan karena belum dimandikan. Setelah itu saya ajak, ayo kita sholat, ayo sholat semua. Tidak ada yang mau. Loh, aneh juga. Ya, padahal sudah dimandikan. Lah, pahalanya gimana? Eman-eman. Ya, itu saya tidak tahu. Paham itu munculnya dari mana? Ya, yang memang sunnahnya segera dimakamkan setelah dokter menyatakan sudah meninggal dunia. Tahan 2 jam, setelah itu segera dimakamkan. Ayah saya
karena dulu seperti itu ya cepat, 4 jam saja langsung dimakamkan. Ya, jadi itu antara lain. Baik, saya kembali. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bacaan doa sholat jenazah yang hanya sampai wa'afi wa'fu anhu tidak ada hadisnya sama sekali. Dari 456 kitab hadis, setelah diteliti muncul 89 redaksi Allahumma ghafir lahu warhamhu. Dari 89 redaksi tidak ada satupun yang mendiskon sampai 70%, hanya sampai wa'afi wa'fu anhu. Semua sholat jenazah itu panjang. Masih ada tambahan yang sama dengan saya kasih buku saya, wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqaita saubal abyadu minad danas, atau kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, boleh. Wa abdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Auf bin Malik yang mendengarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sampai bilang, sekiranya besok-besok saya yang menjadi jenazah, saya sangat ingin didoakan seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap si jenazah. Jadi tidak ada yang mendiskon sampai 70%. Tidak ada. Anda cari kitab hadis yang hanya sampai wa'afi wa'fu anhu, tidak ada. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia, rata-rata yang dihafal, betul? Pantas aja pada saat kita sholat takbir ketiga itu imamnya langsung takbir lagi untuk yang keempat, hanya sampai wa'afi wa'fu anhu, betul? Karena imamnya pun tidak hafal yang panjang. Iya. Jadi saya katakan, udah, kalau mau sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholat jenazah yang panjang itu, jangan yang pendek. Ya, sama dengan ini takbir id itu, Allahu Akbar. Doa iftitah, apa yang biasa Anda baca kalau takbir sholat id? Dan kapan Anda baca? Halo? Apa yang Anda baca? Allahu Akbar. Kan ada 7 kali takbir itu ya? Ya, betul? Apa yang Anda baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada tuntunannya dalam hadis manapun yang mengajarkan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dibaca di sela-sela takbir zawaid, takbir tambahan. Tidak ada. Anda cari. Makanya di buku ini tidak ada tuntunan untuk membaca doa di sela-sela takbir tambahan itu dalam sholat id. Lalu apa yang dibaca? Ya karena tidak ada, ya tidak usah ada bacaan. Itu aja. Karena apa landasannya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lalu kapan doa iftitahnya dibaca? Ya pada saat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang saya pilih Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu yang saya pilih. Saya tidak membaca Allah mabait untuk sholat id karena ketika saya jadi makmum tidak pernah bisa selesai. Ya, tidak pernah bisa selesai. Ada yang bisa selesai? Ya, menurut pengalaman saya sampai seusia saya ini, saya tidak pernah bisa berhasil menyelesaikan Allahumma baik. Ya, sehingga saya pilihnya Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, kalau sholat keburu waktunya, saya bacanya begini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad. Sahih. Ya, kemudian baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Saya tidak mewasolkan, menyambung bacaan Al-Fatihah saya,
Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca surat yuqatti'u qira'atahu ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memenggal bacaannya ayat per ayat. Jadi tidak alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak. Ya. Kenapa? Karena dipenggal ayat per ayat. Jadi saya tidak mempercepat bacaan saya, ya, untuk Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baca surat Al-Ikhlas, itu favorit kita, terus terang aja. Dan Inna A'tayna, saya katakan tadi judulnya waktu saya kepepet, keburu. Kadang-kadang panggilan pesawat sudah harus masuk segera boarding. Nah itulah dia. Ya, kemudian takbir Allahu Akbar, ruku, apa yang dibaca? Iya, biasanya kalau tidak kepepet waktunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Hadisnya sahih. Iya. Tapi kalau waktunya kepepet, bacanya yang singkat. Apa? Subhana rabbiyal azim. Itu saja, satu kali. Subhana rabbiyal azim, satu kali. Loh, tidak pakai wabihamdihi. Rata-rata kita wabihamdihi. Begini, wabihamdi itu ada hadisnya. Cuma satu jalur sanad. Itu pun diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Kalau Anda tanya ulama hadis, Anda teliti hadis itu, pasti jawabannya dhaif. Kalaupun misalnya dia mengatakan hasan, dia mengatakan sahih, dia mengatakan dhaif, al-muttafaqu alai aula minal mukhtalafi fi. Itu kaidahnya. Yang disepakati atas kesahihannya lebih utama dibanding daripada yang diperselisihkan. Jadi pilih dalil yang pasti-pasti saja kesahihannya. Kemudian sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau boleh juga mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Silahkan. Ya, tapi kalau misalnya kepepet, saya cuma baca sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, langsung sujud Allahu Akbar. Yang saya baca subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi, karena saya katakan hadisnya kontroversial dan saya cenderung menyatakan itu dhaif. Saya sebutkan dalam buku ini. Cuman satu kali cukup. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, saya pilih Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Setelah itu sujud lagi subhana rabbiyal a'la. Bangkit pada rakaat genap Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Ya, hadisnya jelas tanpa mengangkat tangan. Karena Nabi SAW mengangkat tangannya itu hanya pada rakaat ganjil. Ingat itu hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Nah, jadi pada rakaat ketiga angkat tangan. Ya, tapi kalau Anda jadi makmum, Anda ikuti imam angkat tangan, kita angkat tangan. Nah, kemudian langsung duduk di antara duduk tahiyat terakhir. Ini karena waktunya sudah siang ya. Maaf. Tahiyat terakhir itu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau bisa juga at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Silahkan pilih, banyak sekali redaksinya seperti itu. Ya, kemudian ada lagi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Silahkan mau pilih yang mana. Kemudian salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kalau waktu saya kepepet, hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Itu yang terpendek. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Tapi kalau waktu saya agak panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Innaka Hamidum Majid atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Silahkan. Itu redaksi salawat banyak sekali. Tapi dari banyak redaksi salawat itu tidak ada satupun hadis yang memberikan tambahan sayyidina. Ini berbicara tentang hadis loh ya, tidak berbicara tentang pemahaman. Ya, dari sekian banyak redaksi salawat tidak ada pun yang mencontohkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga saya tidak menambahkan sayyidina dalam salawat saya. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan ini, apakah saya anti sayyidina? Sama sekali tidak. Dalam pengantar buku saya itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tapi ketika masuk dalam bacaan sholat, saya tidak pakai sayyidina. Jelas? Saya tidak anti sayyidina. Ya, Muhammadiyah juga begitu. Dalam bacaan Muhammadiyah itu, bacaan salawat dalam sholat tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam kata pengantar ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas? Di dalam sholat tidak boleh ada tambahan dan pengurangan. Di luar sholat monggo. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan seterusnya. Setelah itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan langsung ngacir. Saya tidak pakai al-azim. Apakah tidak boleh? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Silahkan tambahkan al-azim. Saya cuma berbicara tentang perspektif hadis. Tidak ada astagfirullahalazim. Tok. Adanya astagfirullah. Ya. Tapi kalau ada yang menambahkan al-azim boleh. Kenapa boleh? Loh, enggak ada hadisnya. Begini, ini di luar sholat. Bacaan yang terbaik memang yang bersumber pada Quran dan hadis Nabi yang makbul. Tetapi di luar itu boleh. Kemudian Allah mantas salam, bacanya apa? Wa minkas salam. Baik. Yang baca Allah mantas salam, wa minkas salam, tabarak tayadal jalali wal ikram. Angkat tangan. Hadisnya sahih, yang pendek, ya. Ada lagi Allah mantas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannah daras salam. Angkat tangan. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Anda cari dalam kitab hadis manapun tidak akan ketemu doa itu. Tapi apakah saya melarang? Saya hanya mengatakan tidak ada hadisnya. Apakah itu bid'ah? Saya hanya mengatakan tidak ada hadisnya. Ya, itu. Boleh nggak ditambahkan berdoa apa saja setelah sholat? Tidak terlalu ketat. Tapi berdoa yang sesuai dengan Quran hadis itu lebih utama dibanding daripada kita merangkaikan doa sendiri. Doa bahasa Jawa saja boleh, bahasa Indonesia saja boleh. Masa saya membid'ahkan sesuatu yang boleh ditambah dalam bahasa Indonesia? Tidak mungkin, dan bukan karakter saya untuk membid'ahkan orang. Ya, saya cuma mengatakan tidak ada hadisnya. Ya, saya kira itu biasanya saya mengatakan tanya jawab, tapi insya Allah suatu saat mungkin kita akan bahas, berikan kesempatan tanya jawab pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.